Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. قال الإمام أبو زكريا يحيى ابن الشرف النووي رحمه الله تعالى في كتابه Riyadhus Shalihin an Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu mengajarkan kepada kami cara meminta pilihan kepada Allah, istikharah pada semua perkara. Kasurati minal Quran, seperti beliau mengajarkan kepada kami sebuah surat dari Al-Quran. Yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza hamma ahadukum bil amri, apabila salah seorang di antara kalian ia mendapati dalam dirinya ada sesuatu, yakni keinginan yang kuat, kehendak yang ingin dia kerjakan, falyarka' rak'ataini min ghairil faridah, hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat selain dari salat yang wajib, yakni salat sunnah yang dikenal dengan sebutan istikharah. Thumma liyaqul, kemudian hendaklah dia membaca dalam salatnya itu doa, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika, ya Allah, sungguh aku memohon pilihan kepadamu dengan ilmu yang ada padamu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku memohon takdir yang ada pada dirimu dengan takdirmu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku meminta kepadamu di antara karuniamu yang agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru, karena sesungguhnya engkaulah yang maha mentakdirkan, engkaulah yang maha kuasa, sedangkan aku tidak memiliki kuasa. Wa ta'lamu wa la a'lam, engkau mengetahui sedangkan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau zat yang maha mengetahui perkara yang gaib. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika engkau mengetahui, dan kita katakan Allah itu maha mengetahui, jika sesungguhnya engkau mengetahui bahwa perkara ini baik bagi diriku pada urusan agamaku, kehidupanku di dunia, dan akibat dari urusan diriku, aw qala ajili amri wa ajilihi, baik perkara yang disegerakan maupun yang ditundakan untukku, faqdurhu li, ya Allah, takdirkan itu menjadi milikku. Wa yassirhu li, mudahkan dia menjadi milikku. Summa barik li fihi, kemudian berkahilah untukku di dalam kepemilikanku itu tadi. Wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra syarrun,
Dan jikalau engkau mengetahui bahwa perkara ini jelek liya fi dini, untukku pada urusan agamaku, wa ma'ashi, dan kehidupan duniaku, wa akibati amri, dan segala akibat dari perkara diriku, au qala ajili amri wa ajili, atau ia mengatakan baik yang disegerakan maupun yang diakhirkan, fasrifu anni, jauhkan dia dariku, palingkan dia dariku, wasrifni anhu, dan palingkan pula aku darinya, waqdur lil khaira, takdirkan untukku yang baik saja, haitsu kana. Di kalimat beliau menyebutkan dengan waqdur lil khaira haitsu kana, dan takdirkan untuk diriku yang baik-baik saja dimanapun dan bagaimanapun keadaannya, summa ardini bihi, kemudian ridhoilah aku dengannya, qala wa yusammi hajatahu, kemudian kata Nabi dia sebutkan apa yang dia inginkan dalam istikharahnya itu. Hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita. Pertama, makna al-istikharah. Kosakata istikharah, Syekh Salim Al-Hilali menyebutkan istikharah ini maknanya meminta yang terbaik dari dua persoalan bagi orang yang memerlukannya. Jadi ada dua perkara yang dia merasa canggung atau bingung mana yang dia harus ambil atau dia pilih, maka dia beristikharah. Dan dalam Islam istikharah ini disyariatkan. Istikharah disyariatkan, tetapi berkata Imam Ibn Hazm rahimahullah taala, wala yajuzu li rajulin ay yasta'mila bil istikharati fi 'amalil muharramat awil makruhat. Pada perkara yang nilainya haram atau makruh tidak boleh seseorang itu beristikharah dengannya. Jadi istikharah itu untuk perkara yang disyariatkan. Tidak boleh istikharah untuk perkara yang haram. Misalnya si fulan berpacaran telah sekian lama, kemudian dia mengenal Islam, lalu dia bimbang, dia putuskan pacarnya ini agar tidak pacaran lagi karena sesungguhnya dia tahu pacaran itu haram dalam Islam. Atau dilanjutkan pacaran tetapi tidak perlu berhubungan dengannya, maka ini tidak ada istikharah dalamnya. Antara yang haram dengan yang halal tidak ada istikharah. Bagi orang tersebut, dia harus memutuskan tinggalkan itu, tinggalkan pacarannya, tinggalkan keharamannya, dia ambil perkara yang halal. Tidak ada perkara pilihan antara halal dengan haram dengan istikharah. Apalagi kalau dua-duanya nilainya haram. Apalagi kalau dua-duanya nilainya haram. Misalnya antum dapat, kata orang, hadiah tamasya ke Bali, ke Pantai Kuta. Kan ini haram. Haram atau tidak, Ikhwan? Kenapa haram? Iya. Karena pergi ke tempat maksiat tidak boleh. Safar ke tempat maksiat tidak dibenarkan dalam syariat. Pilihan yang lainnya, Anda diberikan kesempatan untuk pergi juga ke tempat yang lebih jauh. Ya, mungkin ke London atau Paris begitu. Dua-duanya haram. Hanya sekedar pesiar. Kan Nabi menyebutkan la tusaddur rihal, jangan kalian memperberat diri melakukan sebuah perjalanan illa ila salasati masajid, kecuali ketiga buah masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kalau sekedar tamasya ke Paris, tamasya ke London, tamasya ke Pantai Kuta, ini pilihan yang tidak boleh. Sebuah perkara yang nilainya haram yang tidak perlu kaum muslimin beristikharah, karena syariat jelas melarang kaum muslimin melakukan suatu perkara yang haram. Maka istikharah itu disyariatkan pada perkara-perkara yang sunnah, mustahab, atau mubah. Perkara yang nilainya sunnah atau perkara yang nilainya mubah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Berkata penulis kitab Fiqhus Sunnah, al-istikharatu innama tusra indal hammi bi amrin mubahin. Fala tusra'u fil mustahabat illa fit takhiri bainahuma wal wajibati wal muharramat. Istikharah itu disyariatkan untuk perkara-perkara penting yang dia ragu dalam urusan yang mubah. Tidak disyariatkan pada perkara yang mustahabat, yang sunnah, kecuali
dua perkara sunnah yang harus dia pilih. Kecuali dua perkara sunnah yang dia harus pilih di antara dua perkara yang sunnah. Tapi kalau antara yang sunnah dengan yang mubah, antara yang sunnah dengan yang mubah, ya pilih yang sunnah. Tapi kalau antara yang sunnah dengan yang sunnah, yang wajib dengan yang wajib, dia boleh beristikharah. Sunnah dengan yang sunnah, yang wajib dengan yang wajib, atau dia memilih antara yang mubah dengan yang mubah. Tapi kalau antara yang wajib dengan yang mubah, pilih yang wajib. Antara yang sunnah dengan yang mubah, dia pilih yang sunnah. Tidak perlu istikharah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kecuali perkara-perkara yang sangat mendesak. Adapun pada perkara-perkara yang haram, ya tidak ada istikharah. Di antara contoh perkara yang sunnah, di antara perkara yang nilainya wajib, misalnya umrah dan haji. Di zaman sekarang kaum muslimin sulit mendapatkan kesempatan untuk berhaji karena menunggu waktu yang lama. Tidak peduli itu haji yang reguler maupun yang plus reguler saja sudah sekian lama itu, ikhwan. Kemudian dia berkeinginan untuk berumrah karena menurut pendapat yang rajih, umrah sekali dalam seumur hidup itu wajib. Pendapat yang kuat berpendapat bahwasannya umrah sekali dalam seumur hidup bagi yang mampu wajib. Tapi di sisi yang lainnya dananya terbatas. Di sisi yang lainnya dia berpendapat usianya sudah sangat tua. Belum tentu 10 tahun yang akan datang di mana dia bisa mendapatkan kesempatan untuk berhaji itu dia masih hidup. Maka mana yang harus dia lakukan? Umrah dulu atau tunggu saja sampai berangkat haji karena keterbatasan dana? Dia istikharah. Ini boleh yang seperti ini karena dua perkara yang nilainya wajib. Dua perkara yang nilainya wajib. Adapun contoh dua perkara yang nilainya sunnah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Lelaki yang memiliki kemampuan harta, kemudian dia berkeinginan untuk menikah. Di sisi yang lainnya, dia punya keinginan yang kuat untuk menuntut ilmu agama. Maka orang yang seperti ini beristikharah, menikah atau tidak. Kalau seandainya dia menikah, mudaratnya apa? Kalau seandainya dia tidak menikah, mudaratnya apa? Maka dia beristikharah. Wadah? Tapi kalau seseorang sudah mengetahui bahwa dirinya mampu, syahwatnya bergejolak, tapi dia tidak sanggup menahan syahwatnya dan dia dalam keadaan menuntut ilmu agama, dia belajar ilmu agama, pun dalam belajar ilmu agamanya itu dia tidak maksimal. Selalu pikirannya kepingin menikah. Setiap melihat wanita bangkit syahwatnya. Orang yang seperti ini jangan istikharah lagi. Karena orang yang seperti ini sudah tidak sanggup lagi menahan suatu perkara yang bisa menjatuhkan dirinya kepada perkara yang haram. Dan Nabi SAW menyebutkan, ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian sanggup untuk berba'ah, memberikan nafkah, mengumpuli istrinya sebagai hak farji daripada dirinya dan daripada hak istrinya, maka hendaklah dia menikah. Ketika dia punya kesanggupan tapi tidak sanggup menahan hawa nafsunya lagi dan dia dalam keadaan menuntut ilmu agama, dia menikah. Jangan istikharah, nikah enggak, karena dia sudah dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Tambahan, berkata penulis kitab Shahih Fiqhus Sunnah, istikharah ini yanbaghi ayyaf'ala ba'dal istikharati ma yansarih lahu fala yanbaghi ay ya'tamida ala istirahi kana lahu fi hawa qabla al-istikharah bal yanbaghi lil mustakhiri tarki ikhtiyari ra'san. Istikharah itu dilakukan karena kondisi seseorang bingung mau dipilih yang mana. Enggak boleh condong kepada sesuatu sebelum istikharah. Kalau sudah condong kepada sesuatu enggak perlu istikharah. Jadi kalau seseorang dalam kondisi bimbang, nikah tidak, ya jangan dia istikharah, maksud saya, dia segera istikharah. Tapi kalau hatinya sudah nikah saja, ya sudahlah saya mau menikah. Tapi kemudian dia beristikharah, tidak manfaat karena istikharah itu dilakukan dalam kondisi dia bimbang, nikah tidak, pergi tidak, lanjutkan tidak. Nah, itu yang dia lakukan. Kalau dia sudah punya keinginan, sudahlah nikahi saja, setelah itu kemudian dia istikharah, ini keliru. Berarti hatinya sudah condong kepada apa yang ada pada hawa nafsunya. Oleh kawan, ada sebagian pemuda datang kepada saya lalu berkata, Ustaz, saya melamar si fulana. Lalu bagaimana engkau? Saya sudah mantap Ustaz, tapi saya mau istikharah dulu. Ini bagaimana? Ini keliru. Sudah mantap tapi mau apa?
istikharah. Ya salah. Enggak diperlukan istikharah yang seperti ini. Istikharah itu diperlukan dalam kondisi dia itu bimbang. Lanjutkan atau tidak, menikahi atau tidak. Nah, kadang seperti itu bilang. Dan istikharah ini khamila rahimanillah, tidak mesti laisha min syartil istikharati ayyara sahibuha ru'yan fi manamihi. Tidak mesti atau tidak disyaratkan orang yang beristikharah itu mendapatkan hasil dari istikharahnya ini dengan cara melihat dalam mimpi. Ini anggapan yang salah. Karena sebagian orang berkata, saya sudah beristikharah, tapi saya kok enggak dapat hasilnya dari mimpi saya. Ini enggak ada dalilnya. Bahkan termasuk perkara bid'ah. Orang yang meyakini bahwa istikharah itu mesti ditampakkan dalam mimpi. Nah, benar, sebagian orang yang beristikharah ditampakkan hasilnya dengan bermimpi. Atau ditumbuhkan keyakinan dalam hatinya. Ini istikharah. Tapi meyakini bahwa orang yang istikharah dapat hasilnya itu dalam keadaan bermimpi, itu enggak ada dalilnya. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa mengerjakan sebuah amal tidak ada contohnya dari kami, maka dia tertolak. Bolehkah istikharah itu diulang-ulang? Maka Syekh Abu Malik menyebutkan boleh. Istikharah itu dilakukan berulang-ulang boleh kalau dia belum mendapatkan kemantapan. Bukan kalau dia belum mimpi ya. Saya belum mimpi Ustaz, diulang lagi istikharahnya. Belum mimpi diulang. Ini bid'ah. Tapi kalau dia belum dapat kemantapan, masih ragu, ya dia boleh beristikharah sampai dia mendapatkan kemantapan dirinya. Tetapi Al-Imam Al-Utsaimin menyebutkan, fa idza hamma rajulun bi amrin. Kata Al-Imam Al-Utsaimin, bila seseorang dalam kondisi bingung, canggung untuk memilih suatu perkara, kemudian dia beristikharah, hendaklah dia memilih salah satu di antara keduanya, karena itulah yang dicondongkan oleh Allah kepadanya. Maksudnya begini, si A punya dua pilihan, melakukan atau tidak melakukan. Begitu dia selesai mengerjakan sholat istikharah, mesti pilih salah satunya. Jadi jangan menunggu, kayaknya saya lakukan aja lah, atau tidak lakukan saja, tidak. Tetapi begitu dia selesai sholat, segera dia pilih salah satunya. Apa yang dia pilih, itulah yang dipilihkan oleh Allah. Kalau seandainya ditakdirkan oleh Allah sesuatu tersebut bukan menjadi miliknya, akan ada saja cara Allah untuk menghalanginya, mendapatkannya. Tapi kalau ada sesuatu yang memang itu dikehendaki oleh Allah menjadi miliknya, akan ada saja cara dari Allah Subhanahu wa taala untuk memudahkan orang itu mendapatkannya. Fahim? Ini untuk jawaban Al-Imam Muslim ini untuk menjelaskan kepada sebagian pemuda yang merasa bingung. Gimana maksud daripada kemantapan? Apa sih maksudnya kemantapan? Mereka bingung gimana caranya mendapatkan kemantapan. Padahal maksudnya ketika orang sudah beristikharah, dari dua perkara itu dia harus pilih. Contoh yang mudah, antum di sebuah perjalanan menjumpai dua jalan yang bercabang. Kondisinya sudah gelap, hampir gelap. Anda harus memilih ke kanan atau ke kiri. Enggak mungkin tinggal menunggu sampai malam, enggak mungkin. Maka Anda sholat 2 rakaat, selesai sholat pasti harus pilih ke kanan atau ke kiri. Jadi nggak menunggu, saya mau mantap dulu, nggak mantap diulang lagi, nggak mantap diulang lagi, nggak berangkat dirinya. Waleh, maka ketika itu dipilih salah satunya, kemudian dia laksanakan, ini yang disebut dengan istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Berkata Syekh Salim Al-Hilali hafizahullah taala, faedah hadis ini yang kedua, naam, disunnahkan beristikharah dalam segala persoalan meskipun kecil dalam pandangan pelakunya. Semua perkara berdasarkan ucapan Jabir radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana al-istikharata fil umuri kulliha. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami beristikharah pada seluruh jenis urusan. Jadi sekecil apapun yang kita harus memilih, disyariatkan kita untuk beristikharah. Jangan menganggap remeh suatu perkara. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan betapa besar keinginan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salat istikharah kepada sahabatnya. Karena sholat ini mengandung manfaat kebaikan yang sangat besar, di mana orang yang mengerjakan sholat ini, dia menggantungkan dirinya kepada Allah Azza wa Jalla dan meyakini apa yang terjadi buat dirinya adalah pilihan Allah.
Dan akibat yang terjadi padanya sebagaimana Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik itu selalu diperoleh bagi orang-orang yang bertakwa. Dia akan ingat dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan adakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jalan keluar yang dimaksud di dalamnya, setiap orang yang bertakwa kepada Allah, di antara sifatnya memilih dua perkara dengan cara beristikharah. Allah beri jalan keluar baginya dengan cara beristikharah ini. Kaifa mesti dipraktekkan. Antum misalnya pedagang mau menyewa sebuah tempat, lalu ragu-ragu disewa atau tidak, dilanjutkan sewanya atau tidak, istikharah. Jangan cuma sekedar minta pendapat si fulan, si alan. Sebab sebagian kita zalim, suka meminta pendapat untuk memilih dua perkara kepada manusia, tapi dia tidak suka meminta pendapat dia tidak suka meminta pilihan kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada ustaz fulan, guru fulan, tuan guru fulan, tapi tidak pernah dia beristikharah kepada Allah apa yang harus dia lakukan dengan dua perkara ini. Padahal para sahabat dari Jabir tadi menyebutkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimana al-istikharata fi sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kami beristikharah fil amri kulliya, pada segala macam urusan. Faedah yang keempat atau yang kelima, beliau mengatakan perintah mengerjakan salat istikharah itu mengarah kepada hukum tidak wajib. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fal yastakhir." Atau ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fariidah." Hendaklah dia mengerjakan salat 2 rakaat yang tidak wajib, maka menunjukkan bukti istikharah tidak wajib. Istikharah hukumnya mustahab. Qultu, saya katakan dalam masalah yang tidak pantas kaum muslimin meremehkan perkara yang mustahab. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, "Falyakhdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah merasa khawatir orang-orang yang menyelisih perkaranya Nabi kalau Allah timpakan kepadanya fitnah. Maka minimal orang-orang yang meremehkan salat istikharah, ketika dia harus memilih sesuatu, Allah akan berikan kepadanya fitnah. Mal fitnah? Apa fitnah? Di antara fitnah tafsirnya Imam Ahmad mengatakan asyirk, kesyirikan. Ini fitnah. Al-qatl, pembunuhan atau peperangan. Maka manusia menyelisih sunnah Nabi, dia akan ditimpa oleh Allah fitnah. Maka manusia meremehkan salat istikharah, bisa jadi Allah akan timpakan kepadanya fitnah, ketergantungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Lihat sebagian orang ketika tidak mau beristikharah, dia jatuh dalam perbuatan syirik. Keraguan dirinya mau berangkat ke sebuah tempat, berangkat tidak. Dia tidak beristikharah. Maka sebagian orang menghitung dengan apa? Kancing bajunya, berangkat tidak. Syirik. Ini kesyirikan. Andai saja dia mengamalkan hadis Nabi ini, dia beristikharah, Allah akan pilihkan baginya yang terbaik. Oke? Nah, maka sebagian orang Masya Allah menjadikan segala perkara ini mengandung tiara karena tidak beristikharah. Ketika dia mendengar sesuatu, maka dia meyakini keperasaan tidak enak, berangkat tidak, maka dia menghitung dengan cara-cara yang tidak disyariatkan. Syirik. Andai saja dia ini kemudian beristikharah, ya Allah, aku menjumpai kegundahan dalam diriku, kemudian dia salat lalu membaca Allahumma inni dan seterusnya yang tadi kita sebutkan, insyaallah Allah akan pilihkan yang terbaik bagi dirinya. Kemudian yang kelima atau yang keenam, dalam hadis ini kalimatnya menyebutkan summa ardini biha qala wa yusammi hajatahu. Kemudian hendaklah dia menyebutkan hajatnya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam hadis ini disebutkan bahwa hajat itu disebutkan di akhir doa. Tapi sebagian para ulama menyebutkan hajat itu disebutkan pada saat seseorang di dalam doanya dia mengucapkan kalimat Allahumma in kunta ta'lamu, ya Allah, jika engkau mengetahui anna hadzal amra khairan li, kalau perkara ini, sebutkan perkaranya itu.
Allahumma, ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra kada kada wa kada khairan li. Ya Allah, jika engkau mengetahui perkara ini, menikah misalnya, pergi ke sebuah tempat misalnya, disebutkan perkara itu. Nah, sebagian para ulama menyebutkan hajatnya itu pada kalimat tadi. Sebagian ulama lagi menyebutnya di akhir doa. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi yang lebih mengarah kepada di antara dua pendapat inilah disebutkannya hajatnya itu di saat dia mengucapkan Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Sebutkan, kemudian dia menyebutkan khairal li dan seterusnya. Ini yang lebih mendekati kepada kebenaran insyaallah. Faedah yang keenam atau yang ketujuh, doa istikharah dalam hadis ini dibaca di akhir salat. Diakhirkan doanya itu di akhir salat, maksudnya selesai salat maksud saya. Beliau mengatakan doa istikharahnya ini dibaca setelah selesai salat. Wallahu a'lam bishawab, berdasarkan hadis yang tadi kita sebutkan. Tapi sebagian ulama mengatakan doanya ini dibaca di dalam salat, imma fis sujud wa imma qabla salam, baik di dalam sujud maupun sebelum salam. Pendapat ini dipilih oleh Imam Ibnu Hazm rahimahullah taala. Demikian pula Imam Syaukani rahimahullah taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian faedah yang berikutnya beliau mengatakan seorang hamba harus mengembalikan semua permasalahannya kepada Allah sembari seraya menyerahkan daya dan kekuatan hanya kepada Allah, karena memang tidak ada daya dan upaya melainkan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan bahwa seorang muslim yang benar ketika dia telah mengucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, mesti dia menjadikan semua perkaranya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Catatan penting, at-tanbihat. Beliau berkata, kebanyakan orang menganggap setelah mengerjakan istikharah pasti bermimpi sebagai petunjuk yang dia dapatkan. Tadi sudah saya sebutkan, ini keliru. Ini keliru, tidak ada nas yang menyebutkan hal itu. Kedua, sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh memanjatkan doa istikharah setelah salat wajib atau salat sunnah. Sebagian ulama berpendapat tidak boleh memanjatkan doa istikharah ini setelah salat wajib maupun salat sunnah, karena hadisnya hanya menjelaskan doa itu dibaca untuk doa istikharah. Hanya saja Imam Syafi'i menyebutkan di saat Nabi SAW itu menyebutkan kalimat idza hamma ahadukum bil amri falyarka rak'ataini min ghairil fardhah. Bila salah seorang di antara kalian memiliki sebuah kebimbangan, memilih suatu perkara, maka hendaklah dia ruku dengan salat 2 rakaat selain yang wajib. Imam Syafi'i berpendapat boleh seseorang melakukan istikharah di dalam salat selain salat 5 waktu. Jadi misalnya seseorang mengerjakan salat qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur, kemudian sesudah itu dia mengucapkan doa istikharah, menurut pendapat Imam Syafi'i ini boleh. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal, kemudian juga Imam Malik rahimahullah taala, Imam Abu Hanifah, demikian pula pendapat Ats-Tsauri, Uyainah dan yang lainnya berpendapat tidak boleh, karena salat istikharah itulah salat yang memang khusus selain dari salat-salat wajib maupun salat-salat sunnah yang lain yang kita kenal. Memang khusus untuk salat istikharah saja. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian khawati rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jalan keluarnya? Ya al-khuruj min al-khilaf min babil aula. Keluar dari perselisihan, lebih baik kalau kita mau baca doa istikharah ini lakukan salat istikharah secara khusus. Terakhir, para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang sepatutnya dilakukan oleh orang yang beristikharah seusai dari salatnya. Sebagian mereka mengatakan dia kerjakan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Sebagian mengatakan, ini maksudnya kalau kita udah istikharah, ada yang berkata tunggu sampai ada sinyal. Ada lagi yang berkata tidak, lakukan apa yang sudah dia. Yang lebih mengarah sebagaimana pendapat Imam Al-Albani rahimahullah taala, dia kerjakan. Selesai istikharah dia pilih. Sebagaimana tadi saya sebutkan, bila memang salah satu di antaranya itu menjadi haknya, dimudahkan oleh Allah. Bila tidak, akan ada cara dari Allah untuk seseorang itu tidak memperolehnya. Wallahu alam bisawab. Sebagai akhir daripada yang akhir, bab ini menjelaskan Islam, ajaran agama yang menganjurkan kepada umatnya untuk bermusyawarah dengan sesama kaum muslimin.
Kemudian lebih utama daripada itu, Islam mengajarkan agar setiap orang yang bermusyawarah atau orang yang memiliki suatu perkara meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain kita bermusyawarah kepada orang lain, yang lebih utama daripada itu, ya, minta tolong kepada Allah. Dan kepada diri saya dan kepada antum semua, jika datang seseorang meminta nasihat pada suatu perkara yang dia meminta dipilihkan, anjurkan orang itu untuk istikharah. Anjurkan orang itu untuk meminta pertolongan dan beristikharah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ikhwafillah yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang pada bab yang berbeda insyaallah taala. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Tafadhal masykura wa barakallahu lana wa lakum wa alaina wa alaikum. Hayakumullah. Ya, silakan. Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Allah juga mengatakan, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Wa ma amartukum fi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang kuperintahkan kepada kalian pada suatu perkara, kata Nabi, lakukan sebatas yang kalian sanggupi. Maka orang-orang yang tidak bisa berbahasa Arab, mereka tidak terhalangi untuk mengerjakan salat istikharah dan membaca dengan doa yang berbahasa selain Arab, bahasa ajam, enggak apa-apa, Pak. Boleh ketika dia menyebutkan hajatnya itu dengan berbahasa Indonesia, tidak mengapa. Tapi seharusnya dia berusaha untuk belajar bahasa Arab. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.